Sikap ulama Aswaja Garut yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama, menolak ibu kota baru dipindahkan karena tidak memiliki urgensi, karena seharusnya pemerintah fokus pada penanganan pandemi COVID-19. Islam wajib menolak bahwa terjadinya kezaliman adalah disebabkan oleh sistem yang diterapkan di negeri kita saat ini, yaitu sistem sekuler yang tidak dibangun di atas dasar agama Islam. Habaib mewajibkan kepada seluruh umat untuk berjuang menegakkan khilafah, satu-satunya sistem yang sah secara syar'i. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga kesehatan, keselamatan, dan dimudahkan segalanya untuk kita dan teman-teman semua dan penonton semua dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Sampai sekarang masih ada orang yang percaya soal permusuhan antar umat muslim di Indonesia. Ini loh, kalau di pikiran Anda ada pikiran umat muslim ini lagi bermusuhan, hilangkan. Tidak ada. Itu tidak ada. Yang ada itu propaganda seakan-akan umat Islam ini melawan penguasa, seakan-akan umat Islam ini saling bermusuhan. Itu nggak ada. Yang ada itu kepentingan politik. Itu aslinya. Lalu kenapa ada umat Islam protes sana, protes sini? Ya ada namanya politik. Anda tahu nggak? Kenapa ada sebagian politikus bermain dengan cara-cara atau pakai pola isu opini agama? Karena murah biayanya. Kosnya itu murah. Jika bermain full murni politik atau mereka menggunakan nama partai, itu resikonya itu besar. Resikonya besar, terutama kalau terjadi salah dia akan kena imbas. Kalau partainya yang jatuh, udah deh mati semua. Mati nama baik partainya, mati eksistensinya, dan ketahuan bobroknya. Makanya kenapa dipakai si A, si B, si C, atau Ustadz si B, si C, si A, atau semua itu memakai kode-kode atau bahasa-bahasa atau baju-baju yang terlihat seperti agama. Kenapa juga murah? Karena gini, saat orang ini dilihatkan seakan-akan ini soal agama, maka dia akan bergegas. Ini menyangkut sisi psikologi orang, personal orang. Coba kalau misalkan partai si A si B, orang ngapain ngurusin partai, toh kamu yang kenyang, kan begitu. Toh kamu nanti yang untung. Coba kalau bingkainya agama, beda pasti penerimaan orang. Lihat di sini nih loh, ini banyak dimanfaatkan oleh politikus-politikus yang nggak benar. Makanya banyak provokasi atau ibaratnya banyak pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu urusan politik, tapi yang berperan ini ustadz lah atau apalah seperti itu. Padahal pola ini efeknya tuh banyak, lebih banyak buruknya. Nanti agama Islam itu akan apa ya? Akan terasa terlihat kok begini ya, apalagi di mata orang non-Islam. Dan nanti ujung-ujungnya agama ini diolah terus dengan menggunakan isu-isu opini dari orang-orang yang berbaju agama. Nanti orang Islam sendiri akan apa? Akan pesimis. Makanya ciri-ciri akhir zaman itu orang nanti akan apa? Akan tidak menghargai agama. Siapa yang merusak? Orang Islam sendiri. Walau ada misi-misi atau orang-orang di luar Islam itu ada tetap. Tapi orang Islam sendiri juga bisa dimanfaatkan. Tentu Anda bisa lihat negara-negara yang perang itu, siapa yang perang? Padahal yang perang itu sesama orang yang bersyahadat kan. Siapa yang memperalat? Pikir sendiri, nanti akan ketemu. Jadi misal di pikiran kita, duh ini umat Islam ini sekarang kok pada ini aja. Emang itu tujuannya. Saat pikiran Anda ada bahasa begitu, maka Anda akan mudah dilempar api, menjadi panas mendidih. Jadinya apa? Kalau lepas kendali. Caranya begitu, murah, meriah. Mereka yang meralat minim resiko, tapi yang main besar resiko. Lalu apakah ada orang-orang yang bisa dibilang dia tuh rela jadi begitu? Ya ada. Ada. Bisa saja orangnya itu memang keinginannya sama dengan orang partai, atau bisa juga dia memang bodoh. Makanya selama ini yang kita lihat, kemana suara partai-partai itu?
Ya kan? Perhatikan saja, nanti akan tahu. Saat ada partai ini mengusulkan tentang hal ini, saya tolak saya begini. Tapi setelah itu yang bicara siapa? Ustadz, atau bahkan menggunakan majelisnya, jamaahnya, kan seperti itu. Partainya diam saja, dorong seperti itu, diam saja, nggak kelihatan. Nanti kamu tuh yang berurusan dengan polisi, partainya tenang saja, nanti saya bantu dengan lawyer. Bisa seperti itu juga bisa, banyak loh. Jadi misalkan di pikiran kita ada ini umat Islam bermusuhan ini, wah, lalu yang lebih riskan ini, wah, adu domba. Padahal isinya ini sesungguhnya bukan adu domba ataupun bermusuhan sama Islam, tidak. Politik. Repotnya ini begini loh. Di sisi lain, ibaratnya penguasa lah atau apalah, atau yang lebih eksis lah, lebih kuat. Dia ini di satu sisi dia ini bisa bermain full murni politik. Justru mereka itu orang-orang nasionalis ya, saya perhatikan mereka nggak mau loh menodai agamanya dengan politik. Lebih banyak nggak maunya. Ini politik kerjaan ya politik saja. Tapi di lain pihak ada yang menggunakan pola-pola baju-baju agama untuk meraih politik. Repotnya di situ. Nah, repotnya nih yang nggak mau sesungguhnya bermain dengan politik identitas agama bahkan suku dan lain sebagainya. Mereka ini terpaksa kadang melayani mereka dalam sisi yang seperti itu. Tapi sesungguhnya nggak mau, karena itu bahaya dan mengotori agama. Yaitu tadi ada yang tetap kekeh sampai sekarang, mungkin 2024 mereka akan memakai pola yang sama seperti kemarin dengan menggunakan baju-baju agama. Kosnya kecil, mudah menarik orang. Silahkan Anda lihat bagaimana ucapannya siapa itu, putranya Syekh Al-Buti itu yang dari Suriah itu. Siapa namanya? Ramadan Al-Buti. Ini kan pengalaman di Suriah. Pasti ada yang bilang, malah ini cerita lama basi. Tapi betul seperti itu. Tahu nggak, orang-orang yang dulu membuat Suriah hancur itu isunya itu apa? Syiah. Isunya apa? Politik. Isunya apa? Komunis. Isunya lain apa lagi? Pemerintah zalim. Iya kan? Padahal akhirnya sesama orang yang bersyahadat saling bunuh, saling tikam. Jadi saat ini jika pemikiran Anda ada seakan-akan Islam ini bertentangan dengan Islam A, Islam B, hilangkan. Yang jelas itu politik. Politik, jangan mau dibodohi dengan orang yang memakai isu-isu agama yang sebenarnya itu untuk politik. Berbahaya. Berbahaya. Jika di Indonesia ada orang-orang yang menggunakan pola-pola agama untuk meraih kekuasaan politik, untuk menjatuhkan lawan, mereka ini nggak usah diikuti. Pertaruhannya itu Indonesia loh. Makanya jangan mudah menyimpulkan, wah betul ini agama ini begini nih. Kebanyakan memang politik. Politik itu yang diambil tuh untungnya. Mereka aslinya nggak mengurusi, saya kalau membela agama ini untungnya apa, kalau membela suku ini untungnya apa. Yang dipikirkan itu, saya untungnya apa. Udah itu. Di situ saja sebenarnya. Jadi harus pilih politikus yang baik, buang politikus yang buruk. Jika ada politikus yang memanfaatkan agama untuk meraih kekuasaan, untuk meraih keenakan, bisa dibilang gitu, enaknya dia kalau dia berkuasa ya enak, kalau dia mendapatkan sesuatu ya enak. Menggunakan pola-pola agama, hati-hati, jangan mudah ikut-ikutan. Kan ada, ya kan, kenyataan kan, berbarengan, tolak ini. Politik mas bro, itu politik mas bro, aslinya politik. Jadi ada jangan kepancing gitu loh. Jadi begini, memang ada orang-orang yang bisa dibilang dia itu masih memprovokasi sampai sekarang itu masih ada. Tetap dia itu akan menggunakan apa? Opini-opini atau hal-hal yang terjadi di politik di negara ini sebagai alasan untuk mereka gerak dengan cara si A begini, si B begini. Ya kalau nggak ada alasan A, B, C, D, lalu mereka mau bicara apa? Ya kan? Pasti ada standing legalnya lah ini seperti itu. Yang jelas, pikiran kita jangan mudah tertipu lalu menafsirkan ini pertentangan agama. Tidak ada. Karena yang diinginkan itu. Karena apa? Untuk merubah keadaan, misalkan sistem lah, atau ideologi di Indonesia,
dengan cara-cara damai itu susah. Cara yang paling mudah itu ya diciptakan horor sesama orang beragama, diciptakan horor antara sesama orang seagama, biar ada timbul permusuhan. Kalau sudah musuh permusuhan ini, maka peluang untuk misalkan mengganti ideologi dan lain sebagainya itu lebih mudah. Kalau dengan cara damai atau pemilu atau apa, itu susah, itu sulit bukan main, karena harus melebihi kuota agar menang. Apalagi di Indonesia ini mayoritas terbesar siapa? Jelas NU, orang tahu. Lalu bagaimana merubahnya? Nggak gampang. Makanya jangan terpancing keadaan yang ada di dalam media, di dalam pemberitaan. Tetap Indonesia ini damai kok, damai Indonesia. Oke, sampai sini. Salam.